Video dokumentasi testing mobile Asus BR1100CK dengan prosesor Intel Celeron untuk pengemasan tanggal 22 Mei 2026. Oke, untuk mainboard sendiri kita set dengan perangkat lengkap, ada baterai, touchpad untuk navigasi, mainboardnya sendiri, port audio dan USB sebelah kanan untuk power. Tidak lupa juga mainboardnya, fleksibel LCD dan kamera. Dan untuk penyimpanan dia sudah menggunakan eMMC 120 GB. Untuk tes PCIe UME sudah kita tes oke. Dan untuk sekarang kita tes untuk fungsional mainboard, wifi card, baterai, touchpad, fleksibel LCD dan tidak lupa juga untuk kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu maupun menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power, tekan. Oke, mau booting. Ya, mau nyala menggunakan power dari baterai. Mobile running eMMC terbaca. Sudah kita install menggunakan Windows 10. Sebelum masuk ke dalam Start atau Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri masih clean, belum ada tanda terbercak di service ataupun dipanaskan. Kita segel di area sini untuk ID toko. Ya, dari penampakan terlihat ya, untuk IC-nya masih clean, belum ada tanda disolder ataupun dipanaskan. Oke, tunggu update sistem. Ya, mobile berhasil masuk ke dalam Windows. Oke, mobile sudah booting, kita tunggu startup. Ya, untuk selanjutnya kita cek untuk fungsional touchpad. Untuk navigasi, touchpad jalan, cursor on. Kemudian untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional baterai. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Kita cek untuk persentase baterai. Baterai di 20%. Kita coba lakukan tes charging. Kita masukkan cas di DC-nya. Kita ambil untuk pengecasan. Oke, kita ambil untuk casnya, kita masukkan di DC-nya. Indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Oke, kita tutup dulu. Kita nanti cek di akhir video adakah penambahan atau tidak untuk pengecasan. Untuk tes selanjutnya kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXD ya. Untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model Asus BR1100CKA dengan prosesor Intel Celeron N4500, memori terinstall 4GB DDR4. Tidak lupa juga untuk display adapter atau VGA di Intel UHD grafik. Center input ada speaker Altec High Definition Audio dan pattern input ada mouse, keyboard, dan HID2C device. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek untuk eMMC atau SSD penyimpanan internal dari mainboardnya. Untuk cek eMMC, kita cek lewat disk management. Ya, untuk penyimpanannya sendiri dia di 128 GB. Untuk eMMC oke, terdeteksi. Kita tutup. Tes selanjutnya kita tes untuk fungsional display adapter dengan buka display setting. Kita atur untuk brightness-nya. Kita coba redupkan, kita terangkan, redupkan, terangkan, redupkan, terangkan. Fungsional display adapter oke atau VGA oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional audio dari speaker. Kita tes lewat audio dari video. Kita putar untuk videonya, kita atur untuk volumenya. Terus speaker bunyi, kita coba keraskan, kita pelankan, kita keraskan, kita pelankan. Fungsional audio oke, fungsional speaker oke, kita tutup.
Untuk tes selanjutnya, kita tes untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala, kita tes untuk fungsional kamera atau webcam. Kita tes lewat start, kita pilih kamera. Kita tunggu indikator kamera nyala, indikator kamera sudah nyala. Tes kamera oke, fungsional webcam oke, fleksibel LCD oke, LCD dan kamera webcam oke. Fungsional fleksibel LCD tertes oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya, kita tes untuk jaringan dari fungsional WiFi card atau konektivitas. Kita untuk cek konektivitas, kita cek menggunakan jaringan WiFi. Kita cek di konektivitas untuk jaringan WiFi terbuka dan untuk jaringan WiFi sudah terkoneksi. Dunia berubah jadi ber-WiFi dan untuk status jaringan terkoneksi. Kita tutup. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Microsoft Edge. Kita buka Microsoft Edge. Kita searching YouTube. Kita buka untuk YouTube. Kita buka YouTube Short. Tes jaringan oke, tes browsing oke. Ya, untuk tes konektivitas oke. Untuk fungsional browsing oke, fungsional WiFi card oke, konektivitas oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya, kita tes fungsional hardware seperti port USB secondary dan port USB utama di mainboard. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Untuk tes port USB, kita testing menggunakan flash disk. Kita tes dulu di port USB secondary sebelah kanan. Kita masukkan USB-nya atau flash disknya. Flash disk terpasang. Dan flash disk terbaca. Fungsional port USB sebelah kanan oke, kita eject. Kemudian port USB utama di mainboard. Kita pasangkan dulu untuk USB-nya. USB terpasang dan USB terbaca. Fungsional port USB oke, fungsional port Type-C oke. Kita eject. Kita tutup semua aplikasi. Kita kembali ke tes charging di awal. Adakah penambahan dari pengecasan? Kita cek untuk persentasenya. Persentasenya naik di 27%, 54 menit untuk full charging. Fungsional charging oke. Kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 27%. Fungsional baterai oke, fungsional charging oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Game Mobo BR 1100CK dengan prosesor Intel Celeron N4500 tertes oke, Mobo siap kirim.